kali ini aku mau review produk mesin cuci mini Saga tipe SWM03M. Nah, mesin cuci ini guys, aku udah pakai selama 1 tahun lebih, bahkan mungkin udah hampir 2 tahun guys. Dan sekarang aku mau review apa-apa aja fasilitas dari mesin cuci ini, gimana kinerjanya, terus muatnya berapa, dan tentu aja ukurannya kayak gimana. Oke, yang pertama mungkin ukurannya dulu ya. Jadi ukuran mesin cuci ini sebagaimana namanya, mini. Jadi dia itu besarnya cuma sekitar 1 tegel ini guys. Nah, tegel ini ukurannya 40 cm. Aku kasih lihat kalian. Nah itu guys. Nah, bagian bawahnya itu, sorry ya kotor. Maklum mesin cuci lama. Jadi bagian bawahnya itu cuma sekitar 40 cm. Nah, luasnya ini sekitar 40 cm ya. Jadi bentuknya segi 4 kayak gini. Ini detail produknya. Jadi dimensi panjang kali lebarnya itu 43 kali 41 cm, sedangkan tingginya itu 67 cm atau setinggi paha orang dewasa. Kapasitas cucian 4,5 kg dan kapasitas air sekitar 25 liter guys. Nah, kemudian dia itu juga ringan banget. Jadi diangkat atau didorong itu gampang, tapi sebaiknya diangkat sih. Nah, waktu itu aku belinya mesin cuci ini tuh seharga 760.000, itu di Makassar. Kalau di Pulau Jawa mungkin agak lebih murah ya. Nah, waktu aku beli itu dia punya gini guys. Jadi dia punya sejenis keranjang ya, yang mana keranjang ini itu berfungsi untuk sebagai pengeringnya nanti. Cuma yang pernah aku dengar itu katanya supaya mesin cuci ini itu awet, jadi pengeringnya itu nggak usah dipakai guys. Dan juga kalau menurut aku sih pengeringnya ini agak terlalu kecil ya, dan dia itu mungkin cuma muat sekitar kalau baju kaos mungkin cuma muat sekitar 3 guys, karena kecilnya tuh kecil banget kayak gini nih. Jadi buat ini aku nggak pernah pakai, aku mau memastikan bahwa mesin cuci itu tuh awet, karena aku nggak mau beli mesin cuci lagi gitu. Nah, selain ini juga ada selang, tapi ini juga aku nggak pakai karena nggak cocok di keran aku gitu. Bagian ujungnya itu kita pasang di sini. Nah, kemudian ujung yang satunya lagi dipasang di keran seperti mesin cuci biasa ya guys. Tapi di bagian sininya itu nggak ada filternya, jadi airnya tuh benar-benar masuk sesuai dengan air yang kalian isi. Kalau mesin cuci kayak Sharp kayak gitu kan biasanya ada filternya, kalau yang ini nggak ada filternya guys. Nah, mencucinya itu bisa sampai 15 menit. Jadi untuk yang ini tuh bisa buat mencuci dan merendam sampai 15 menit maksimal. Tapi kalian bisa ulang lagi, misalkan 5 menit, diulang 5 menit lagi atau 10 menit lagi, bebas. Kemudian yang kedua, dia tuh punya fungsi ini. Jadi kita bisa pilih wash atau dry atau off gitu. Kalau off ya mati ya, jadi nggak berjalan walaupun ininya diputar. Tapi kalau ininya off itu dia nggak bakalan jalan mesinnya. Kemudian washnya ini ya untuk biar ini itu bisa berfungsi ya mesinnya di dalam ini, bagian buat menggerakkan air dan cuciannya nanti di dalam. Kalau dry itu waktu kita mau pakai ininya guys. Cuma aku karena nggak pernah pakai ini, jadi aku selalu setnya itu di wash aja terus. Nah, kemudian ya tentu aja ada kabelnya ya. Nah, sekarang kita langsung cek aja berapa sih kapasitasnya mesin cuci ini. Nah, jadi aku akan masukkan beberapa pakaian random aja. Ada dasternya mama aku, ada piyama aku, dan lain sebagainya. Ada bajunya ponakan aku juga. Jadi kita hitung ya, ini daster 1, tiga belas, 14. Oke, itu aja. Jadi ada 14 potong random ya guys. Ada celana, ada baju piyama, ada daster, ada baju kaos.
Nah sekarang ini tuh tingginya segini ya. Jadi buat amannya, jadi di sini kan ada maksimal airnya guys. Nah ini, jadi maksimal airnya tuh sampai sini nantinya. Jadinya kalian waktu mau masukin baju kalian itu jangan sampai sini, tapi ya seginilah. Nah segini tuh bagus, jadi nantinya dia tuh pas berputar itu benar-benar kencang putarannya. Kalau kalian itu taruh bajunya sampai sini, walaupun dia nggak sampai sini tapi sampai sini, menurut pengalaman aku itu kurang kencang sih putarannya. Oke, sekarang kita masukin air ke dalamnya dan deterjen. Nah guys, jadi aku pakai selang kayak gini guys, karena pakai selang yang bawaan dari dia tuh nggak cocok sama keran aku. Nah terus ini ya tips juga buat kalian, kalau kalian pakai selang yang berbeda biar nggak goyang-goyang, biar ininya tetap aman, itu kalian kasih aja di sini kayak sejenis karet gitu buat menahan si selangnya ini biar nggak goyang-goyang, biar aman gitu. Jadi kalian bisa tinggalin beberapa saat. Nah, yang penting banget buat kalian ingat pada waktu proses pemasukan airnya itu, selang bagian sampingnya ini harus dalam posisi seperti ini guys. Jadi dikaitkan ke atas seperti ini, supaya airnya tuh nggak keluar. Kalau misalkan kalian taruh airnya kayak gini ya, nah itu bakalan keluar airnya lewat sini, bakalan jatuh. Nah, makanya kalian harus atur supaya selangnya itu naik kayak gini. Nah terus misalnya nih airnya masuk tapi kalian lupa hentikan jalan airnya, nah itu bakalan tetap keluar lewat sini karena kan dia mendorong air ya keluar kayak gitu guys. Nah ini udah proses pemasukan airnya ya, jangan lupa ditambah deterjen secukupnya. Nah oke guys, tuh airnya udah sampai situ tuh, dan menurut aku udah cukup ya. Oke, airnya di stop dulu, jadi tinggi airnya segini ya, nggak sampai segini. Bisa sih kalau kalian mau set sampai sini, maksimal sampai sini ya. Oke, sekarang kita nyalain mesinnya jadi ini ya, di set di wash, kemudian yang ini aku dengar ini yaitu mesinnya udah mulai bunyi. Nah itu guys. Nah jadi putarannya itu cukup bagus ya, nggak yang keras banget juga, tapi lumayan kuat lah buat membuat cucian kalian itu lumayan bersih. Yang penting waktu kalian mencuci itu jumlah airnya lebih banyak kan dibanding cuciannya, dan juga isinya itu nggak yang terlalu penuh gitu. Berdasarkan pengalaman aku, mesin cuci ini itu cukup tahan lama guys. Yang penting seperti yang aku bilang tadi, amannya sih pengeringnya itu nggak usah dipakai. Mungkin bisalah kalian pakai pengeringnya sekali-sekali kalau memang penting banget. Nah ini aku lagi bilas guys, karena lagi bilas aku set waktunya itu cuma 5 menit aja. Nah kalau sudah selesai dan kalian mau keluarin airnya, itu gampang banget. Selang yang di sampingnya tadi itu sisa kalian kesampingin aja kayak gini. Nah itu kan airnya keluar. Nah jadi apakah mesin cuci ini worth it atau enggak? Ya tentu aja worth it banget ya guys. Apalagi bagi kalian yang butuh mesin cuci yang kecil, karena mungkin space di tempat kalian itu agak kecil, atau mungkin bagi kalian yang emang suka yang minimalis. Cuma kekurangannya ya karena dia mini, jadi muatnya itu cuma nggak sebegitu banyak guys, tapi nggak yang sedikit banget juga. Jadi kalau kalian pakai ini itu kalian mesti kayak lebih sering mencuci. Tapi menurut aku sih itu justru bagus, karena nggak bikin kita itu
terlalu menumpuk pakaian kotor. Pengalaman aku selama pakai mesin cuci ini, aku bisa bilang hasil cuciannya itu cukup bersih, tidak mengecewakan sama sekali, dan gak kalah dari mesin cuci besar. Ya cuma kekurangannya itu kita nggak bisa terlalu ngandelin pengeringnya. Selain karena ukurannya itu terlalu kecil, juga karena biar amannya supaya mesinnya itu lebih awet tahan lama, maka pengeringnya itu sebaiknya nggak dipakai guys. Oke, itu aja review aku kali ini. Buat teman-teman yang pengen beli, link pembeliannya itu di description box. Thank you for watching, see you on my next video.